Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, terima Waalaikumsalam. kasih sudah. Waalaikumsalam. Oke, iya. Oke, thank you ya sudah punya waktunya nih masing-masing, Coach Cici dan Coach Nevi. Kita bisa ngumpul bareng di sore-sore. Kalau di rumah saya sih agak-agak hujan ya, jadi kayaknya Sama nih, di sini juga. sama ya. Oke, jadi kayaknya pas banget nih kita ngobrol-ngobrol santai. Nah, sesuai dengan tema kita, ngobras ya, ngobrol santai ya. Semoga ngobrol-ngobrol kita ini, santai-santai kita ini bisa membawa manfaat juga buat teman-teman lain yang mungkin nanti menyaksikan sesi kita kali ini ya. Oke, sebetulnya sih saya nanti akan lebih detail ingin tanya terkait dengan tema kita ya ke narasumber kita nih, Coach Nevi dan Coach Cici. Tapi mungkin sebelum kita mulai, mungkin saya pengen kasih kesempatan buat Coach Cici dan Coach Nevi mungkin bisa memperkenalkan diri, bisa menjelaskan juga mengenai aktivitasnya itu sekarang lagi sibuknya ngapain aja sih, kayak gitu ya. Jadi mungkin nanti teman-teman yang juga melihat sesi kita kali ini bisa tahu, oh aktivitas dari masing-masing speakernya ini apa sih kesehariannya. Oke, pertama mungkin saya ingin kasih kesempatan ke Coach Cici dulu nih. Oke, Coach Cici boleh dong diperkenalkan dirinya dan Coach juga Veno nggak bisa memperkenalkan diri. Oh iya, masih sebagai moderator ya. Oke, Coach Cici dulu deh memperkenalkan diri. Oke, Coach Veno kegiatannya apa nih sekarang? Oke. Ya, saya Veno. Saat ini aktivitas keseharian saya adalah sebagai entrepreneur. Jadi saya ada aktif di salah satu coaching firm di Indonesia, Hijrah Coach, dan saya juga sudah 1 tahun ini mencoba untuk benar-benar full time entrepreneur di bidang food and beverage, ya kopi ya salah satunya. Jadi saya berusaha untuk mendalami kopi, dari berusaha untuk mencoba menjadi barista dan juga memahami bagaimana bisa melakukan marketingnya untuk kopi ini, karena memang ini bidang yang baru banget buat saya, jadi seru gitu Coach Cici. Oke, kembali lagi ke pembahasan sebelumnya. Boleh dong Coach Cici bisa memperkenalkan diri, bisa menjelaskan mengenai apa aktivitasnya saat ini. Silakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini sebenarnya pekerja nih. Saya kerja di salah satu BUMN di bidang pangan. Kemudian ya karena eranya sedang pandemi gini, tiba-tiba ya merambah ke hal-hal baru nih, seperti Coach Veno, ada di satu coaching firm, namanya Hijrah Coach juga. Kemudian saya juga mulai memperdalam kompetensi saya untuk menulis, karena saya hobi menulis. Jadi saya sering menulis sekarang dan kirim ke media online sebagai penulis pemula ya. Kemudian juga selain itu juga karena ada banyak WFH dan ada waktu-waktu yang bisa digunakan untuk lain-lain ya, saya coba-coba juga kan harus digital transform ya. Jadi masuk ke YouTube. Saya sukanya di platformnya di Facebook dan YouTube gitu. Oke. Jadi aktivitasnya cukup banyak ya kesehariannya ya Coach Cici ya. Jadi tadi sebagai salah satu employee di instansi pemerintahan yang terkait dengan makanan ya, dengan persediaan ya, kayak gitu. Terus juga mencoba untuk mulai bisa menulis, dan yang seru juga sebagai seorang professional coach di salah satu coaching firm di Indonesia ya. Wow, oke. Bagi waktunya gimana itu? Bagi waktunya ya sekarang karena banyak WFH ya, jadi ya gitu Coach, bisa manajemen waktunya ya Harus diatur-atur bisa kan manajemen antara waktunya ya, karena memang banyak banget aktivitasnya yang ingin dicapai. Oke, terima biasanya sih kasih Coach kalau Cici. menulis tuh malam gitu ya, pagi-pagi itu masih aktivitas kerjaan kantor gitu.
Jadi masing-masing bisa fokus ya, begitu harus Iya, jamnya sebagai employee ya harus fokus sebagai employee ya, begitu sudah iya, selesai gitu, waktu Coach. kantornya dan bisa mengerjakan hal yang lain, sudah mencoba untuk merambah ke hobinya juga ya, menulis ya. Iya, Oke, terima kasih Coach Cici dan saya akan eee, meminta waktu untuk Coach Nevi memperkenalkan diri. Boleh Coach Nevi memperkenalkan diri dan boleh. menjelaskan apa ya Iya. aktivitas nya saat ini? Iya, jadi saat ini saya juga sama kayak Coach Cici tadi, saat ini saya bekerja di salah satu international pharma company, perusahaan Prancis, sebagai Group Product Manager. Jadi membawai beberapa tim, membawai beberapa product manager. Terus kemudian selain itu sama kayak Coach Cici, Coach Veno juga saat ini juga aktif di Hijrah Coach sebagai Associate Business Coach. Itu Oke, kali ya. oke. Oke. Oke, terima kasih Coach Nevi. Oke, kita langsung mulai ke tema kita aja ya, karena iya, waktunya jalan terus dan semoga begitu kita masuk ke tema inti kita bisa banyak mulai mengupasnya di situ ya. Oke, sesuai dengan judul kita nih, shifting paradigma. Perlu atau penting banget sih. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mungkin saya ingin melihat bahwa shifting paradigma ini apakah memang karena terjadi perubahan-perubahan ya sepanjang COVID yang bisa dibilang ini sudah masuk tahun ke 3. bisa dibilang masuk tahun kedua ya, mau masuk Ketiga, ketiga ya, iya, ketiga ya benar kan? Karena di sepanjang COVID ini banyak perubahan-perubahan yang sebelumnya tidak kita lakukan dan kita harus lakukan di masa sekarang ya. Mungkin saya bisa ngelihat ya teman-teman dari kita mulai melakukan komunikasi yang dulu tuh harus penting banget kita ada di suatu venue, suatu tempat bersama kita bisa harus komunikasi gitu ya. Malah kalau misalnya dulu yang ini kemana nih, tunggu deh sampai dia bisa datang. Nah, dulu penting banget kita bisa ada ngobrol di satu tempat bareng-bareng. Nah, terus kalau sekarang kan kita bisa melihat apapun kita bisa gunakan melalui online ya. Dari mulai meeting dengan peers kita, meeting dengan klien mungkin yang dulu kita harus mhm, minta waktu klien kita presentasi, kita memperkenalkan produk kita, sekarang tuh kita bisa bisa lakukan melalui online aja gitu. Nah, terus hal yang sama juga dengan kita melakukan update beberapa proyek-proyek kita ke atasan yang dulu kita harus punya waktu khusus di set waktu ya sekarang dengan online pun juga ini bisa terjadi dan ujung-ujungnya semuanya menjadi bisa lebih cepat ya semuanya bisa jadi ringkes gitu karena udah nggak harus menentukan tempatnya dan jamnya pun bisa diatur dengan cepat karena kita nggak harus ada di satu tempat. Nah, mungkin saya ngeliat itu suatu perubahan-perubahan tuh yang memang terjadi di sepanjang COVID ini. Tapi sebenarnya saya justru ingin tahu yang disebut shifting paradigma itu seperti apa sih? Mungkin ini saya bisa coba tanyakan dulu ke Coach Cici ya. iya, Silakan Coach Cici mungkin bisa dijelaskan shifting paradigma itu apa sih? iya. Terima kasih Coach Veno. Jadi saya tuh tertarik membahas shifting paradigma ini sebenarnya karena situasi sekarang ini kan sedang pandemi ya, kita mau beralih ke endemi ya. Nah, selama periode ini tuh yang paling ngetren sering kita dengar tuh era VUCA gitu. Jadi serba tidak pasti. Nah, karena tidak pasti kan selalu ada perubahan. Nah, tren yang lain yang istilah lain yang trending itu ya shifting paradigma ini sebenarnya itu terjadi di diri kita gitu loh. Ya seperti tadi cerita, siapa sih saya tadinya, bekerja full time dari 8 to 5 di kantor, kemudian karena adanya pandemi terpaksa WFH, terus akhirnya saya masuk ke, industri yang saya sendiri nggak pernah berpikir ke situ ya. Walaupun memang dulu pernah berpikir sih kalau nanti saya, pensiun, saya mau ngajar gitu. Ternyata masuk ke, ke area coaching itu. Dan juga karena hobi menulis, jadi, ingin menambah skills di menulis. Jadi sistem paradigma ini sebenarnya konsepnya tuh udah lama banget dari tahun 62 yang memperkenalkan itu seorang saintis malah di dalam bukunya tuh The Structure of Scientific Revolution. Jadi di
ilmu alam itu kan ada terjadi perubahan-perubahan gitu ya. Nah, ini kemudian ternyata konsep itu nggak hanya dipakai di ilmu alam, karena relevan juga di manajemen ya, seperti sekarang ini ya banyak sekali yang harus perusahaan-perusahaan harus menerapkan shifting. Nah, kalau di dalam ilmu manajemen dia lebih seperti reintegrasi organisasi untuk mendukung pengembangan dan development yang berkelanjutan di dalam organisasi itu, Coach Veno. Nah, jadi syaratnya itu ya organisasi itu harus terus merespon paradigma yang berubah dari lingkungan internal dan eksternalnya. Lingkungan internal kan terkait dengan employee-nya ya. Kalau dari luar eksternal ya kita udah pasti tahu pengaruh-pengaruh apa yang didapat dari organisasi gitu. Seperti high kompetisi gitu ya, kompetisi yang sangat tinggi karena banyak sekali disrupsi di bidang teknologi gitu, dan selama di pandemi ini banyak sekali bisnis yang nggak bertahan, atau seperti tadi sebelumnya kita bahas sama Coach Nevi, justru banyak startup yang sekarang jadi market leader ya Coach Nevi. Nah, ini menarik banget buat saya gitu Coach Veno. Jadi karena ada banyak perubahan paradigma, perusahaan tuh harus cepat shifting. Shifting tuh artinya pindah pada satu strategi yang baru. Dan bagaimana dia menerapkannya, dia integrasi sama employee-nya. Jadi bukan cuma dia yang pindah ke strategi baru, tapi juga dia mengajak serta karyawan, semua yang ada di dalam organisasinya, gitu Coach Veno. Oke. Wah, seru nih. Ada satu kata tadi yang saya bisa tangkap adalah melibatkan juga people-nya, melibatkan juga karyawannya ya. Nanti kita akan masuk terkait dengan people ini ke Coach Nevi. Mungkin saya lebih ingin melihat di organisasi, benefit apa sih Coach yang dapat mereka rasakan dengan memang mereka melakukan perubahan paradigma ini? Jadi gini Coach, konsep-konsep dalam shifting paradigma itu kan ada beberapa ya, seperti saya melihatnya ini nih Coach, ada yang saya lihat sebenarnya dari dulu sudah diterapkan, itu adalah yang disebut konsep trade-off. Nah, kalau trade-off itu kan dia lebih ini ya, level urgency-nya seperti udah terencana. Misalnya dia ada satu kayak di BUMN itu misalnya ada program ya yang sudah dibuat anggarannya, sudah ditentukan mau apa saja program kerjanya. Kemudian karena ada paradigma baru tuh dia jadi contohnya gini, seorang HRD manager dia sudah punya jadwal training untuk mengadakan di luar kota. Ternyata karena ada PPKM gitu ya, itu nggak bisa dilaksanakan. Tapi dia tetap punya goals kan. Nah itu dia bisa ambil dengan cara strateginya dia mengadakan secara online, virtual, atau hybrid ya yang banyak kita gunakan di Hijrah Coach juga tuh. Nah dari situ memang ada impact dari keputusan tersebut, dia ada biaya kesempatan yang hilang. Misalnya dengan dia langsung pergi ke area tertentu, dia bisa menggali lebih dalam apa saja yang dihadapi di sana ya, kendala-kendala apa saja. Nah, itulah opportunity cost-nya. Tapi ada hal lain yang dia dapatkan, misalnya dengan tadinya dia ingin mengadakan di satu regional saja, ternyata setelah diadakan hybrid lebih banyak, misalnya seluruh cabang di seluruh Indonesia bisa ikut dan lebih banyak gitu. Jadi selalu ada kompensasinya gitu.
Nah, kemudian selain selain trade-off itu ada lagi agility. Konsepnya itu sama sih, dia kelincahan ya. Jadi sama seperti trade-off, cuman kalau trade-off kan lebih switch-nya tuh lebih kayak terencana karena udah terprogram. Nah, kalau agile ini jadi seperti sikap ya, sikap harus lincah banget gitu. Itu sih menurut saya ya, Coach. Nah, kemudian kalau dia menerapkan shifting, artinya ini kan terkait dengan bagaimana dia membawa individunya bisa terus, employee-nya tuh bisa terus mengupgrade diri gitu loh. Jadi kalau organisasinya lincah, dia bisa membawa employee-nya juga sebagai individu-individu yang terus terupgrade. Personal knowledge-nya itu jadi mindset-nya bisa ada kayak ada zona tumbuhnya gitu loh, Coach Veno. Harus punya growth mindset, positive attitude, kemudian curiosity juga, terus melakukan self development. Itu sih menurut saya, Coach Veno. Oke, terima kasih banget Coach Cici penjelasannya. Berarti tadi kalau bisa ditarik kesimpulan dari penjelasannya, memang ternyata konsep shifting paradigma ini memang ada beberapa dan sudah dijalankan sudah dari lama kayak gitu ya. Cuma memang karena mungkin sekarang tuh yang benar-benar berubah banget pandemi ini, jadi kita langsung berasa wah kita harus benar-benar bisa berubah nih, nggak cuma di teori-teori aja ya. Dan dari segi organisasi juga tadi Coach Cici sempat menjelaskan terkait dengan orang-orang yang ada di dalamnya ya, mereka juga harus berubah karena organisasi juga berubah. Oke, thank you banget Coach Cici. Nah, berhubungan dengan people, nah langsung kita bisa shifting lagi nih, bisa pindah ke Coach Nevi. Nah, Coach Nevi, tadi ada bahasa mengenai people dalam organisasi gitu ya. Nah, terus sekarang bagaimana Coach Nevi? Kalau menurut Coach Nevi, impact yang dirasakan oleh orang, oleh employee, oleh people dalam organisasi, ya mungkin mereka berpikir kenapa saya harus berubah gitu ya, karena pandemi ini aja nih harus berubahnya nih kayak gitu. Terus apa aja sih yang kira-kira harus dilakukan ya gitu di masing-masing employee dalam satu organisasi yang memang berusaha untuk shifting paradigma. Oke, Coach Nevi, boleh dijelaskan? Oke, mungkin aku juga akan menyambung sedikit ya Coach Veno ya, tadi yang disampaikan Coach Cici tentang perusahaan-perusahaan atau organisasi yang mau nggak mau harus melakukan shifting. Jadi salah satu benar yang disampaikan Coach Veno, salah satu yang sekarang real di depan mata itu karena pandemic situation ini. Jadi banyak sekali perusahaan yang harus melakukan perubahan. Dan mungkin sebelum ke people-nya, saya juga share bahwa ada banyak nih impact-nya nih Coach Veno ke perusahaan. Ada yang memang benar-benar di masa pandemi ini tutup total, dia menghentikan operasionalnya ya, atau terpaksa harus mengalihkan ke fokus bisnis yang lain. Kemudian ada juga perusahaan-perusahaan yang kedua yang dia bukan hanya sekedar bertahan ya, tapi dia benar-benar justru malah growth lebih baik lagi di masa pandemi. Nanti kan ini juga akan ngefek nih ke orang-orangnya. Kemudian yang ketiga, ada juga banyak perusahaan startup yang saat ini launch di masa pandemi dan bahkan mereka berhasil menjadi market leader dalam 2 tahun. Jadi itu kita juga bisa melihat hal yang baik ya di masa pandemi ini, si perusahaan yang memang berhasil untuk berubah ya pada akhirnya dia akan bukan hanya sekedar bertahan tapi juga justru bertumbuh. Nah, sekarang kita lihat impact-nya terhadap people. Kalau yang pertama tadi yang berhenti, tentu impact yang pertama yang dirasakan banget itu di awal-awal itu banyak yang kehilangan pekerjaan Coach Veno. Ini terutama banget bagi perusahaan yang memang mungkin bisa dibilang tidak punya banyak waktu untuk berbenah ya. Misalnya perusahaan airline, kemudian hotel, atau mungkin tempat wisata gitu, itu yang otomatis close dan belum bisa berubah, pada akhirnya impact-nya terhadap karyawan mereka kehilangan pekerjaan. Terus kemudian juga bagi karyawan yang masih bekerja di jenis usaha yang lain ya, tentunya dituntut untuk lebih efisien nih Coach Veno. Coach Cici, kerjanya harus lebih efisien, bisa jadi
harus menambah beban kerja dari yang ditinggalkan oleh teman-teman yang terkena restructure, bisa jadi. Kemudian juga akan mengalami ketidakpastian yang berkesinambungan. Nah, itu tuh yang membuat orang biasanya banyak menyerah tuh. Karena, aduh ini perusahaan berubah terus ya. Iyalah ya, karena situasinya juga berubah terus gitu. Jadi misalnya sekarang ada restructure, ada lagi gitu. Terus kemudian juga sehingga pada akhirnya employee diminta untuk beradaptasi dengan cepat ya. Tadi seperti disampaikan Coach Cici, bukan hanya perusahaannya tapi juga people-nya ya. Beradaptasi dengan cepat, salah satunya misalnya dengan virtual engagement, melakukan bekerja dari rumah dengan efektif, menjaga well-being-nya juga penting kan ya. Terus kemudian itu tadi, bukan hanya sekedar beradaptasi, tetapi kita juga harus berinovasi lebih baik lagi, sehingga bisa bekerja lebih optimal. Kayaknya itu terjadi pada impact yang dirasakan oleh karyawan ya, Coach Veno ya, dalam hal ini. Oke. Terima kasih Coach Nevi. Nah, begitu kita sudah mulai tahu nih impact apa yang dirasakan oleh karyawan, employee dan people ini harus memiliki memiliki kemauan untuk bisa memiliki kompetensi yang bisa mendukung perubahan-perubahan tersebut ya. Nah, menurut Coach Nevi, kira-kira kompetensi dasar apa sih yang harus dimiliki oleh people ini? Kompetensi dasar apa yang harus dimiliki oleh karyawan supaya mereka bisa adjust dengan organisasi yang cepat berubah sehingga mereka juga ikut berubah juga kayak gitu ya. Mereka juga bisa bertumbuh juga bersama perusahaan yang perubahannya cepat. Silakan. Iya, jadi ini juga nyambung ke topik yang pertama tadi ya. Jadi memang kompetensi yang dimiliki yang pertama itu ya harus agile. Mungkin banyak sebenarnya ya kompetensi-kompetensi yang memang harus ditingkatkan. Tapi yang pasti itu harus agile. Dalam arti harus bisa mampu untuk merubah arah ya dengan tepat dalam situasi sedang bergerak gitulah definisinya. Jadi contohnya adalah kemampuan kita beradaptasi terhadap perubahan, change agility. Di sini ya salah satunya kan harus berubah nih dalam kondisi virtual nih harus bagaimana bekerja lebih efektif. Terus kemudian juga ada mental agility. Kemampuan kita bertahan dalam kondisi apapun, karena kan semakin lama tentu merasakan pressure yang lebih tinggi ya, kalau kita tidak melakukan perubahan itu bisa mendemotivasi diri sendiri. Terus kemudian ada juga yang namanya people agility. Di sini bagaimana kita bisa bekerja sama dengan siapapun. Kita siap dengan generasi yang lebih tua ataupun mungkin banyak di perusahaan sekarang kan anak-anak yang masih berumur 25-30 dan mereka hebat ya, hebat-hebat gitu. Dan kita sebagai yang lebih senior juga harus bisa bekerja dengan mereka. Terus kemudian juga learning agility, memahami, mempelajari hal baru dengan cepat. Dan ini kalau dengar dari sharing-sharing, kalau kita webinar itu ternyata nggak mudah ya untuk generasi-generasi yang saya nggak bilang generasi ya, di suatu industri. Kemarin salah satu sharing di webinar itu ternyata misalnya tidak semua karyawan rumah sakit sudah siap dengan virtual misalnya, online. Itu kan sebagai contoh ya, yang gimana kita harus mampu untuk belajar hal baru. Terus kemudian yang terakhir result agility, terus berprestasi dalam kondisi apapun. Itu sebagai keseluruhan karyawan Coach Veno. Nah, satu lagi yang harus ditambahkan sebagai leadernya itu adalah kemampuan untuk coaching. Itu penting banget, karena bagaimana seorang bisa menggali potensi terbesar apa sih yang dikarya, sehingga pada akhirnya si karyawan ini bisa mendeliver best performance-nya dia gitu, sehingga pada akhirnya kan mensupport high performance organization juga pada akhirnya. Jadi singkatnya dari kompetensi-kompetensi yang sesuai bidangnya masing-masing, ada agility dan juga ada coaching. Kayaknya dua tambahan itu yang perlu kita tingkatkan di Oke, ya benar-benar saya benar-benar baru nangkep nih ya learning agility dan mental. Pertama mentalnya dulu ya harus dibentuk bagaimana supaya kita mau berubah dan bisa berubah kayak gitu ya. Terus tadi coaching penting juga tuh ya karena di beberapa perusahaan, di beberapa teman-teman saya juga ngobrol, mereka kan belum dilakuin, mau berubah akhirnya mental blocking. Nah, mungkin tugas kita sebagai leader ya yang harus kita bisa
explore lagi apa sih yang menjadi kendala-kendala di mereka kayak gitu ya, sehingga mereka para employee itu mungkin bisa akhirnya mengeluarkan apa yang menjadi kendala-kendalanya, dan mereka akhirnya bisa berpikir bagaimana mereka bisa bertahan ya di perubahan-perubahan ini ya, Coach ya. Betul, Coach Vena. Iya, sip. Oke, Coach. Nah, betul. Oke, nah begitu kita sudah berusaha untuk punya mental yang agile, learning yang agile, tentunya juga kita pengen dong nih, ya kan, kita sudah kontribusi perusahaan, pengen karir kita tuh di-accelerate gitu ya. Jadi kita juga pengen apa yang kita sudah berikan nih di-appreciate juga ya gitu. Bagaimana nih Coach menanggapi hal ini? Ya, apakah pemikiran seperti ini normal, ataukah memang ada yang harus diperbaiki mungkin ya dan seperti ini? Itu normal banget Coach Veno, dan memang justru saat inilah kita punya kesempatan ya untuk accelerate karir performance kita. Kita benar-benar mengoptimalkan situasi yang tidak pasti ini gitu. Jadi mungkin aku bisa share kali Coach Veno ya beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk biar tetap bukan hanya sekedar bertahan tadi, tapi juga bisa memberikan best performance. Jadi yang pertama kita mesti punya our personal value proposition. Jadi kita benar-benar harus tahu apa itu keunikan kita, terus kemudian kita itu tahu kalau kita itu aset berharga loh buat perusahaan gitu. Terus juga bagaimana kita juga kalau memang kita itu tepat di kita saat ini, itu harus kita pegang yang pertama kali. Itu langkah yang pertama, kita mengenal diri sendiri dulu dengan membangun personal value proposition tadi. Terus kemudian yang kita harus terus lebih belajar, lebih strategik. Jadi bagaimana kita mengoptimalkan apa ya, kita bilang otak kiri dan kanan lah ya, logical dan juga kreativitas. Jadi bagaimana kita bisa kita punya visi apa sih sebagai secara bisnis ataupun personal, terus kemudian juga kita pada saat kita punya objektif, misalnya kita mau sampaikan ke tim itu juga jelas action plan-nya seperti ini nih pada saat kita punya objektif. Tiap juga untuk belajar jangka panjang ya kepada siapapun itu cara untuk lebih strategik lagi. Jadi bukan hanya sekedar apa ya operasional ya, jangan sampai kita hanya sekedar menjadi aset operasional aja. Terus kemudian yang ketiga di masa pandemi ini, Coach Veno, Coach Cici, kita juga saatnya untuk fill our gaps ya. Kita punya skill gaps apa sih yang kita tidak belum optimal di situ. Nah, ini kan justru banyak banget lah sekarang peluang learning yang bisa kita ikuti secara online. Itu kan bisa menambah ya, bisa jadi misalnya kita bekerja di perusahaan Jerman, bisa jadi kita perlu kursus bahasa Jerman misalnya. Itu saat ini kita punya waktu nih untuk banyak belajar. Terus itu baru ketiga, lanjut nggak Coach nih? Satu lagi ya? Oke, satu lagi masih ada. Satu lagi Coach Veno dan Coach Cici, leverage professional network kita. Itu penting banget. Jadi bukan hanya bisa jadi kita orang yang pintar di bidang kita, tapi kita perlu belajar dari banyak orang. Jadi join di professional organization atau networks itu penting banget untuk upgrade ilmu kita ya. Dan tentunya juga pada saat kita bergaul dengan banyak orang itu bisa jadi loh kita bisa belajar hal-hal yang kita nggak pernah belajar sebelumnya. Tadi Coach Cici cerita misalnya belakang bagaimana sih mendevelop YouTube channel. Nah itu kan suatu hal yang baru yang kita mungkin nggak pernah pikirkan sebelumnya, dan bisa jadi ini akan menjadi our second career gitu ke depannya. Itu yang kalau selama ini kita fokus di satu hal, ternyata di masa pandemi dan penuh ketidakpastian ini justru kita menemukan hal-hal yang benar-benar reposition diri kita lah, seperti benar. Kira-kira begitu.